Saat melihat gadis kecil di depannya mengeluarkan sebuah foto bersama mantan istrinya, bos akhirnya menyadari, gadis kecil yang diselamatkannya adalah putri kandungnya. Ini, apakah ibumu? Berikan padaku. Tentu saja tidak, ibu tidak akan membiarkannya. Nuomi sendiri. Dia diam-diam mengambilnya untukmu. Lalu mengapa kamu menunjukkannya padaku? Karena ibu sering memeluk foto itu dan menangis. Dia sangat sedih. Nuomi tidak ingin ibu sedih. Paman tampan, apakah kamu mau menjadi suami ibu? Mendengar kata-kata polos dari gadis kecil itu, bos juga tersenyum. Namun ketika teringat pada foto wanita yang membuatnya bingung, bos merasa campur aduk. Kemudian bos meminta putrinya untuk pergi ke pertandingan terlebih dahulu. Sementara dia duduk di samping mantan istrinya, menanyakan apakah gadis kecil itu adalah anak perempuannya. Namun sebelum wanita itu bisa menjelaskan, asisten datang dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa gadis kecil itu pingsan di belakang panggung. Sekarang telah dibawa ke rumah sakit. Keduanya segera menuju rumah sakit setelah mendengarnya. Kemudian dokter keluar dan memberitahu mereka, kondisi gadis kecil itu sangat kritis saat ini. Harus segera mendapat transfusi darah. Namun stok darah langka berjenis ini tidak tersedia di bank darah. Wanita itu memohon pada CEO untuk menyelamatkan putrinya setelah mendengar berita tersebut. Karena saat ini hanya dia yang memiliki darah yang sama. Namun CEO belum mengonfirmasi, apakah gadis kecil itu benar-benar anak perempuannya. Dia tidak ingin membuat kesalahan besar, menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu, dia hanya memerintahkan asistennya untuk pergi ke markas besar dan mengambil darah. Ini juga dianggap sebagai upaya terbaiknya untuk membantu. Namun wanita itu sadar bahwa mengambil darah tidak mungkin dilakukan tepat waktu. Hanya bisa merayu bos untuk menyelamatkan nyawa anak perempuan dengan transfusi darah. Aku mohon padamu, bisakah kamu menyelamatkannya? Cukup, dia seseorang yang tidak ada hubungannya denganku. Aku Gu Yanxi, mengapa harus mendonorkan darah untuknya? Apakah kamu sekarang memberitahuku bahwa dia adalah anak perempuanku? Anakku sekarang kehilangan banyak darah. Akankah kalian bisa menemukan darah untuknya? Gu Yanxi, segala kesalahan adalah kesalahanku. Kamu harus menyelamatkannya. Dia bukan orang yang tidak ada hubungannya denganmu. Jadi, ceritakan padaku, apa hubungannya dia dengan aku? Nuomi, dia adalah anak kita berdua. Wanita itu terpaksa mengungkapkan kenyataan di bawah tekanan. Ketika bos memikirkan wajah manis gadis kecil, ternyata dia benar-benar adalah anak perempuan kandungnya sendiri. Bos memperingatkan bahwa wanita itu sebaiknya berbicara jujur, atau konsekuensinya tidak akan bisa ditanggungnya. Kemudian dia masuk ke dalam dengan dokter untuk transfusi darah. Beruntung penyelamatan dilakukan tepat waktu. Ini menyelamatkan nyawa anak perempuan. Tak lama kemudian, wanita itu membuat bubur dan memberikannya kepada direktur, mengucapkan terima kasih atas pertolongannya, juga mengungkapkan pertanyaan terbesarnya. Apakah dia akan mengambil putrinya dari sisinya atau tidak? Setelah laporan identifikasi keluar, jika dia benar-benar darah keluargaku, aku pasti tidak akan melakukannya. Aku akan membiarkannya terlantar. Wanita itu tahu apa yang dimaksud direktur. Hatinya langsung terasa sangat sedih. Akhirnya dia hanya bisa menjaga putrinya dan tertidur. Setelah melihatnya, direktur membungkus wanita itu dengan mantel. Ketika dia meninggalkan ruangan, asisten juga membawa laporan identifikasi. Hasilnya seperti yang diharapkan. Gadis kecil itu adalah putri kandungnya sendiri. Melihat hasil ini, tak bisa menahan senyum bahagia dari direktur. Keesokan harinya, direktur mengundang wanita itu keluar, lalu memintanya segera menandatangani perjanjian hak asuh. Tapi bagaimana mungkin wanita itu bisa melepaskan putrinya? Dia masih menunjukkan bahwa dia bisa merawatnya dengan baik. Namun di mata sang direktur, seorang ibu yang bahkan tidak mampu membayar biaya obat, bagaimana bisa merawat dengan baik? Setelah berkata begitu, sang direktur tidak ingin berbicara panjang lebar dengannya. Dia langsung memerintahkan asisten untuk menghubungi pengacaranya. Wanita itu langsung panik setelah mendengarnya. Dia segera memohon pada direktur untuk tidak merebut anaknya. Karena sekarang selain anak perempuannya, dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Sang direktur melihatnya cukup kasihan. Lalu dia mengambil perjanjian dari asisten untuk wanita itu tanda tangani. Namun wanita itu bahkan tidak melihatnya. Dia mengira sang direktur menggunakan pekerjaan untuk merendahkan dirinya. Dia tidak mau menandatanganinya sama sekali. Saat itu asisten di sampingnya mengingatkannya untuk melihat isi perjanjian terlebih dahulu, baru kemudian membuat keputusan. Dan wanita itu akhirnya menerima perjanjian tersebut, dan mulai membacanya dengan serius. Ternyata dia baru saja salah paham pada sang direktur, sehingga dia merasa lega sedikit, dan mulai berunding dengan sang direktur. Apakah sudah menandatangani perjanjian ini? Aku bisa. Tidak perlu menandatangani perjanjian pengalihan hak asuh. Lihatlah penampilanmu. Lagi pula Nuomi butuh orang yang merawatnya. Lebih baik langsung mempekerjakanmu.
Daripada menyewa seseorang dari luar,